A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan limpahan kasih sayangnya kepada kita. Salawat serta salam tak lupa semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan semoga kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Teman-teman kajian online, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Kita berjumpa lagi pada Jumat malam ini pada kajian rutin, kajian online Rizka yang diadakan selama masa pandemi, yang biasanya kita diadakan di Majelis Agung Sunda Kelapa, namun karena tidak bisa mengadakan kajian selama masa pandemi ini, kita adakan kajian secara online. Alhamdulillah, pada pekan kali ini, tema kita sangat menarik, yaitu tentang sejarah, dengan judulnya Kembalinya Masjid Hagia Sophia. Namun sebelum memulai kajian tersebut, saya mengajak teman-teman semua untuk meluruskan niat untuk menuntut kajian, hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita muliakan majelis ilmu, salah satunya dengan cara menulis jurnal kajian, yaitu kita mencatat tiap poin-poin yang diberikan oleh Ustadz nanti. Kami juga mengajak teman-teman semua untuk memfollow akun Instagram Rizka dan YouTube Rizka. Nanti banyak informasi tentang kajian di akun Instagram dan YouTube-nya. Untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya, selama kajian berlangsung live di YouTube ini, teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskan chat-nya di live YouTube. Nanti beberapa pertanyaan terpilih insya Allah akan kita bacakan dan mudah-mudahan ada waktu untuk Ustadz menjawabnya. Ya baik, langsung saja kita mulai kajian kali ini dengan judul Kembalinya Masjid Hagia Sophia yang akan dipimpin oleh guru kita bersama Ustadz Rahmat Baikuni. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik. Terima kasih Mas Fauzan Habibi dan juga pada rekan-rekan dari Rizka Remaja Islam Sunda Kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu'ankumul jannatu wa ristumma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dari la nabiyya ba'da. Masya Allah kan wa malam yashalam yakun la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim bi qawlihi yahtadi muhtadun a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul walil amin. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta taquma as-sa'ah. Aw kama qala fi ayatil ukhra hatta nazala Isa ibn Maryam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsil ukhra لا تفتحن القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش ولا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش الحديث أو كما قال صدق الله العظيم صدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT pada kesempatan malam hari ini. Dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali dalam kajian online bersama Remaja Islam Masjid Sunda Kelapa atau disingkat Rizka. Betapapun hari ini kajiannya atau malam ini kajiannya secara online, namun ini insya Allah tidak akan mengurangi
semangat kita dalam menuntut ilmu dan juga menyemarakkan syiar Islam bersama kajian Majelis Remaja Islam Sunda Kelapa. Maka dari itu saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik syukur padanya atas kesempatan yang saya dapatkan ini, sehingga mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah bagi kita untuk mendapatkan keistiqomahan dan juga rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita bisa mengambil peran ke depan dari proses kebangkitan Islam yang terisyaratkan dengan kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid bagi umat Islam Turki khususnya dan umumnya bagi kita umat Islam dunia. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita untuk memenangkan agama Islami atas agama yang lain. Dan Rasulullah telah berhasil mewujudkannya sehingga Islam terwariskan sampai hari ini kepada kita umat yang hidup di akhir zaman. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Mas Fauzan Habibi sebagai MC pada kesempatan kali ini, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, teman-teman pengurus Remaja Islam Sunda Kelapa, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah kajian online bersama Majelis bersama Rizka Remaja Islam Sunda Kelapa yang dirahmati Allah. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang hot ya belakangan ini, yang sempat menjadi viral di seluruh dunia, yaitu terkait dengan kebijakan Erdogan ya, Presiden Turki yang alhamdulillah berhasil memenangkan persidangan di Pengadilan Tinggi Negeri Turki yang memutuskan Hagia Sophia kembali menjadi masjid setelah sekian lama ya, setelah Presiden Turki pertama ya, yaitu Mustafa Kemal Pasha atau orang Turki menyebutnya Atatürk ya, itu menjadikannya museum sejak 1935. Artinya sudah puluhan tahun ini berfungsi menjadi museum ya, dari gereja kemudian sempat menjadi masjid lalu menjadi museum, dan alhamdulillah hari ini kita menyaksikan sejak bulan Juli tanggal 10 kalau tidak salah, Allah Azza wa Jalla memberikan karunia kepada kita umumnya dan khususnya bagi muslim Turki, di mana Hagia Sophia kembali menjadi masjid sampai hari ini. Dan sudah dilakukan beberapa sholat Jumat ya para Allah. Dan sholat Jumat pertama itu dilakukan pada tanggal 24 kalau tidak salah, 24 Juli 2020. Ya, artinya sudah berapa sholat Jumat ini? Sudah 1, 2, 3, 4 ya, sudah 4 kali sholat Jumat, sudah 1 bulan yang lalu ya, artinya sudah 4 kali sholat Jumat ini dilaksanakan di Hagia Sophia ya. Mudah-mudahan ini akan bertahan sampai Islam zahir di muka bumi ini, amin ya rabbal alamin. Baik, para ulama yang Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan materi kajian ini dengan dengan beberapa data ya, kalau seandainya bisa di-share ini ya. Ini saya lupa untuk menyampaikan kepada hostnya. Bagaimana host bisa saya sampaikan ini? Panitia bisa saya diminta diaktifkan ininya supaya saya bisa men-share materinya via kajian ini. Insya Allah karena ada beberapa tayangan dan juga beberapa slide yang ingin saya sampaikan para ulama yang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Pak Fauzan? Barangkali saya bisa menampilkan. Ini kalau tidak salah harus ada izin ya. Oh, baik, ya alhamdulillah sudah bisa. Terima kasih. Baik, para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih juga pada kalau gambarnya juga sekalian bisa di-sharekan, bisa diizinkan saya untuk menggambar gambar sama film ya. Bukan hanya suara. Baik, saya coba. Ya, bagaimana terlihat ya? Ada tayangannya, ini layarnya. Baik, penampilan yang Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang sebelumnya ingin saya coba luruskan tentang sejarah Turki.
ya dalam pandangan Rasulullah SAW dengan Turki versi kita ya. Ada perbedaan sebetulnya ketika Rasulullah SAW menyebutkan Turki dengan ketika kita menyebutkan Turki. Ya, Turki yang disebutkan Rasulullah SAW itu adalah bangsa yang mungkin kita kenal hari ini dengan bangsa Cina. Ya. Sementara bangsa Cina hari ini Rasulullah SAW tidak menyebutnya Cina, tetapi menyebutnya yang dimaksudkan Cina oleh Rasulullah adalah Muslim, ya umat Islam. Dan ketika Rasulullah SAW memaksudkan Turki, Rasulullah tidak menyebutkan Turki, tapi Rasulullah menyebutnya Konstantinia. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW terkait dengan akan dibebaskannya Konstantinopel atau Konstantinia oleh sebaik-baik pasukan dan sebaik-baik pemimpin pasukan. Ya. Nah, adapun ketika kita menyebut Turki, ya, ketika Rasulullah menyebutkan Turki, maka yang dimaksud adalah orang Cina hari ini menurut kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam satu hadisnya pernah menyatakan, Innakum sataghzuna Turka. Ya, sesungguhnya kalian akan memerangi bangsa Turki. Ya, dan ini terkait dengan tanda kiamat telah dekat. Ya, Rasulullah kemudian menyebutkan ciri-ciri mereka, Sigarul Ayun, dan Juluduhum Ahmar, Zumfal Unuf, Wawujum Kalmaja di Mutlaqah. Mata mereka sipit, kulit mereka merah, hidung mereka pesek, dan wajah mereka lebar seperti tameng. Nah, identitas itu kerap bagi kita identik dengan negara yang kita sebut dengan Cina hari ini. Sehingga ada perbedaan yang harus kita luruskan ketika Rasulullah menyebutkan Turki, maka itu Cina maksudnya bagi kita hari ini. Nah, adapun ketika Rasulullah ingin memasukkan Turki yang kita maksud adalah Rasul menyebutnya Konstantinia. Nah, kemudian terkait dengan Rasulullah SAW menyebutkan Cina pun, itu Rasulullah maksudkan adalah mereka yang Muslim. Ya, karena Cina itu dulunya Muslim, diislamkan oleh Zulkarnain di masa Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa mengislamkan Zulkarnain dan juga keluarga dan juga Siti Aisyah, istri dari Fir'aunnya. Karena Zulkarnain ini adalah sosok yang hadir di masa Nabi Musa alaihissalam berdakwah, dan dia menjadi Fir'aun yang beriman dan yang oleh Allah diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah. Nah, artinya jauh sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, Cina ini sudah diislamkan oleh Zulkarnain di masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, sehingga tidak salah kalau banyak juga orang-orang Islam yang berusia tua. Bahkan ada, maksudnya sejarah Islam berusia tua di sana. Dan juga ada peninggalan masjid yang berusia ribuan tahun. Ada yang sampai 2000 tahun. Saat itu Rasulullah SAW belum ada. Nah, ini artinya bahwa Islam telah sampai ke sana di masa sebelum Rasulullah. Baik, itu sebagai pelurusan sejarah saja. Baik, nah siapakah bangsa Turki ini? Bangsa Turki ini adalah bangsa yang tinggal di Kurdistan sebagai berkali-kali mengalami penekanan imperialisme dari bangsa tetangganya seperti bangsa Mongol. Ya, di antaranya kita mengenal Genghis Khan, tentara Mongol menyerang Irak dan beberapa wilayah Asia kecil. Nah, hal ini menuntut beberapa kabilah Turki untuk hijrah meninggalkan Kurdistan. Ya. Sulaiman bin Bayazid pada tahun 617 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1220 Masehi, ini memimpin kabilahnya hijrah meninggalkan Kurdistan demi menyelamatkan iman Islam itu ke Anatolia. Ya, ke Anatolia dan tinggal di kota Akhlat sebelah timur Turki berbatasan dengan Danau Van di Armenia. Nah, dan pada tahun 628 Sulaiman meninggal dunia dan kepemimpinan digantikan oleh Ertugrul putranya. Mereka terus bergerak hingga ke barat laut Anatolia bersama 100 keluarga dan 400 penunggang kuda. Nah, kemudian bangsa Romawi memerangi pasukan Seljuk pada saat itu. Terjadi perang antara kekhilafahan Islam pada saat itu. Yang terakhir yaitu kekhilafahan Seljuk. Nah, Raja Seljuk memimpin kekuasaan Islam atas dunia pada saat itu, melanjutkan kepemimpinan umat Islam yang sebelumnya. Ada dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah yang berakhir di Andalus, kemudian juga ada dinasti Mamaluk Mesir yang juga kita kenal tokohnya yang fenomenal, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil merebut Yerusalem atau Al-Quds bagi kita, Yerusalem bagi Yahudi, itu dari tangan bangsa Bani Israel dan bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani dalam perang salib ya. Nah, kemudian Raja Seljuk ini tertekan pada perang pada saat itu melawan bangsa Romawi, Kekaisaran Romawi Timur pada saat itu.
Nah, maka Ertugrul bersama pasukannya ini berhasil membantu Raja Seljuk melawan tentara Romawi yang tadi hampir kalah menjadi menang. Ya, sudah tertekan luar biasa, namun kehadiran dari Ertugrul ini dan kabilahnya memberikan suntikan kekuatan sehingga mereka berhasil mengalahkan Romawi Timur, ya, Bizantium Timur. Ya. Hal ini membuat mereka menang dalam perang tadi. Nah, maka komandan pasukan Islam ini Seljuk memberikan hadiah kepada mereka berupa sebidang tanah di barat laut Anatolia kepada Ertugrul dekat dengan perbatasan Romawi. Nah, tempat inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Turki hari ini. Nah, pada tahun 699 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1299 Masehi, setelah melakukan persahabatan dengan Raja Seljuk dan rakyatnya yang juga sama-sama Muslim, Ertugrul meninggal dunia. Maka kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Utsman bin Ertugrul. Nah, Utsman bin Ertugrul inilah yang banyak melakukan perluasan wilayah hingga membebaskan beberapa negeri-negeri yang dikuasai oleh Romawi. Sehingga kekuasaannya makin luas dan berubah menjadi kerajaan besar. Sejalan dengan runtuhnya kerajaan Seljuk dan berakhirnya kepemimpinan mereka dalam kekhilafan Islam dunia, maka saat itulah dinasti Turki Utsmani berdiri. Utsman bin Ertugrul sebagai pemimpin Turki saat itu mendeklarasikan berdirinya dinasti Turki Utsmani melanjutkan kepemimpinan khilafah Islam atas dunia. Ya, dan ini berjalan selama 6 abad lebih ya kalau tidak salah. Berjalan secara silih berganti. Ada satu kelebihan yang dimiliki oleh para raja-raja Turki ini, atau para sultan-sultan Turki ini. Di mana ketika mereka memimpin, itu mereka memiliki 2 sebutan. Sebutan pertama mereka disebut khalifah, sebutan kedua mereka disebut sultan. Nah, kenapa mereka disebut khalifah? Kapan mereka disebut khalifah? Ketika mereka memimpin pelaksanaan syariat Islam. Ya, untuk dunia. Ya, di Turki dan untuk dunia semua wilayah yang dikuasai oleh mereka. Nah, kemudian mereka disebut sultan ketika mereka mengurusi urusan dunia. Nah, betapapun demikian ada pembagian, tapi mereka menunjukkan bagaimana kehebatan kepemimpinan mereka dan juga bagaimana komitmen mereka dalam membela Islam. Terjadi sinergi yang sangat baik antara pemimpin Turki dan juga para ulamanya. Hal ini membuat Turki hidup makmur sejahtera atas ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala selama berabad-abad. Nah, Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW yang telah menyatakan dalam salah satu hadisnya tentang selamat dan tidaknya umat di dunia ini, atau hidup mulianya atau hidup tentramnya atau hidup berkahnya umat di dunia ini, sebagaimana hadisnya terkait dengan 2 golongan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani min ummati idza saduhani saduhatil ummah wa idza fasadan fasadatil ummah." Ada 2 golongan dari umatku yang apabila keduanya baik, maka baiklah umatku. Dan apabila keduanya rusak, maka rusaklah umatku. Al-ulama wal umara, yaitu ulama dan juga pemimpinnya. Nah, sebagaimana hadis ini, apabila ulama dan pemimpinnya baik, maka umat ini pun akan baik. Sehingga umat ini mampu menzahirkan Islam atas izin Allah. Nah, dan itulah yang terjadi pada bangsa Turki dalam beberapa abad keemasannya, sehingga menjadikan Turki ini sebagai figur atau representasi kepemimpinan Islam atas dunia. Ya. Sehingga khilafah betul-betul tegak, betapapun saat itu sudah berubah menjadi mulkan, tapi mereka sudah menjalankan Islam dan Islam ini saat itu berkuasa atas dunia. Ya. Ada beberapa hal yang saya catat terkait dengan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Utsman bin Ertugrul dan juga pemimpin Turki yang lainnya. Yang pertama, mereka adalah pemberani. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah, sehingga sifat berani ini terwariskan dan tampak ketika mereka memimpin penegakan syariah dan juga memimpin peperangan, membela kebenaran dan menegakkan kalimat Allah di dunia ini. Yang kedua, memang mereka terkenal dengan raja-raja yang bijaksana. Kemudian mereka ikhlas sebagai sifat yang ketiga. Kemudian yang keempat, mereka adalah raja-raja yang sabar. Kemudian yang kelima, mereka memiliki uswah dalam hal keimanan yang baik, sehingga mereka dipatuhi dan ditaati oleh rakyatnya. Ya, mereka juga adil terhadap dirinya, adil terhadap keluarganya, dan adil terhadap rakyatnya. Dan juga mereka adalah raja-raja yang selalu menepati janji dan berjuang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Allah SWT pada akhirnya memberikan kekuasaan yang luar biasa pada mereka, sehingga 2/3 dunia ada dalam kepemimpinan mereka, mulai dari Maroko sampai ke Merauke, ya, sampai ke Indonesia. Baik. Nah, puncak dari kekuasaan Turki ini, kemasannya, maksudnya masa kejayaannya terjadi pada masa Muhammad Al-Fatih. Beliau memimpin dunia setelah rajanya Sultan Murad meninggal dunia. Maka Raja Mehmed II atau kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih memimpin Turki di usia sangat muda. Ya, di usia 22 tahun, ya 2 tahun beliau naik tahta, beliau membebaskan 21 negara, dan Konstantinopel adalah menjadi menjadi negara yang ke-21 atau kota yang ke-21 yang beliau kuasai. Sehingga genaplah 21 negara dikuasai oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda yang kehadirannya sudah dijanjikan Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu, keberhasilan beliau dalam perang melawan Bizantium, melawan Kekaisaran Romawi Timur yang ibu kotanya adalah Bizantium, di mana terdapatnya Hagia Sophia, ya, itu merupakan perang antara hak dan batil dalam versi kita. Perang antara Islam dengan ideologi selain Islam yang menguasai dunia. Nah, ada satu hal yang ingin saya luruskan, bahwa ketika pemimpin-pemimpin Islam memenangkan peperangan, maka istilah yang tepat bukanlah istilah penaklukan. Sebagaimana sering kita dengar bahwa Muhammad Al-Fatih adalah sang penakluk Konstantinopel, ya, penakluk Bizantium Timur. Sebetulnya bagi saya pribadi ini agak kurang pas, ya, karena umat Islam ini bukan penjajah, umat Islam ini bukan kolonialis, bukan imperialis. Ya. Umat Islam ini lebih layak disebut sebagai pembebas. Maka kata-katanya adalah Fathul Mekah, Fathul Konstantinia, pembebasan Mekah dan pembebasan Konstantinia. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam akidah kita, ya, bumi ini Allah wariskan pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 105, Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang menciptakan manusia dan dunia serta alam semesta dengan segala isinya, itu menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Dan telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur, setelah kami tetapkan, kami catat di Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, soleh adalah satu perwujudan dari adanya iman di dalam hati mereka. Karena iman ada di dalam hati, ya, amaliyah qalbu, adapun amal soleh adalah amaliyah fisik, pembuktian dari iman yang ada di dalam hati. Nah, ayat ini mensiratkan bahwa yang mewarisi dunia ini adalah orang-orang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang beriman menguasai satu wilayah dan menegakkan Islam di sana, itu artinya membebaskan, mengembalikan bumi itu kepada fungsinya untuk memakmurkannya dengan hukum Allah, untuk diagungkan Allah di sana. Maka begitu pula yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih pada tanggal 20 Jumadil Ula 857 Hijriah, bertepatan dengan 25 Mei 1453. Ya, beliau bukan menaklukkan Konstantinopel, tetapi membebaskan Konstantinopel agar kembali menjadi bumi Allah. Nah, sehingga apapun yang ada di daerah itu harus menjadi titik di mana Islam ditegakkan, termasuk Hagia Sophia. Nah, Hagia Sophia atau ditulis dengan Hagia Sophia dalam bahasa Yunani, Sophia itu artinya tempat suci bagi Tuhan, ya, sehingga istilah itulah yang kita kenal dari definisi Hagia Sophia. Ini dibangun pada tahun 532 oleh Kaisar Bizantium, yaitu Justinian pertama. Dia memerintahkan pembangunan katedral berukuran besar di Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, atau kita kenal juga dengan istilah Kekaisaran Romawi Timur. Maka para ahli bangunan dari berbagai macam tempat itu didatangkan untuk membawa bahan-bahan dari seluruh wilayah Mediterania untuk membangun katedral kolosal tersebut. Nah, setelah pembangunan katedral itu rampung pada tahun 537 Masehi, kota ini menjadi tempat kedudukan pimpinan gereja Ortodoks dunia. Ya, upacara kenegaraan Kekaisaran Bizantium pun dilakukan di sana, seperti inaugurasi raja. Itu dilangsungkan di Hagia Sophia. Maka Hagia Sophia menjadi rumah bagi gereja Ortodoks Timur selama hampir 900 tahun.
Ya, namun sempat dilarang pada periode singkat di abad ke-13 ketika tempat ini diubah menjadi katedral Katolik Roma. Ya, artinya ada akuisisi dari Katolik Roma kepada Ortodoks, ya, kepada kaum Ortodoks di Bizantium ini. Ya, sehingga pasukan Katolik Roma ini berhasil menguasai wilayah Hagia Sophia dan melarang ini menjadi gereja Ortodoks. Ya, selama perang salib yang keempat kalau tidak salah. Nah, baik pada tahun 1453, ya, kekhilafan Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II, ya, dengan izin Allah berhasil membebaskan Konstantinopel dan mengganti namanya menjadi awalnya Istanbul, kemudian disesuaikan dengan bahasa Turki menjadi Istanbul. Nah, sampai hari ini kita mengenalnya dengan nama Istanbul. Adapun Rasulullah SAW mengenalnya dengan sebutan Konstantinia. Maka pembebasan inilah yang menjadi akhir dari Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium untuk selamanya. Nah, maka pada saat Hagia Sophia ini dimasuki oleh Raja Mehmed atau Sultan Mehmed yang kedua, beliau bersikeras untuk merenovasi dan mengubahnya menjadi masjid. Maka beliau menghadirkan beberapa arsitek dunia, ya, arsitek Utsmaniyah, kemudian menghapus dan menutup simbol-simbol Kristen Ortodoks yang ada di dalam bangunan itu dan menambahkan menara ke dalam strukturnya. Kenapa dibangun menara untuk masjid? Karena sebetulnya fungsi menara ini adalah untuk mengamati posisi matahari karena kaitannya dengan waktu sholat. Sehingga waktu sholat itu memang saat itu ditetapkan sebagaimana sunnah. Yang ini hilang hari ini, sunnah ini, yaitu ditetapkan berdasarkan posisi matahari. Sholat subuh ketika terbit fajar, sholat zuhur ketika fajar tergelincir sedikit ke barat, bayangan sedikit condong ke timur, dan sholat asar ketika panjang bayangan kita sama dengan tinggi kita. Kemudian juga sholat maghrib adalah ketika bulatan matahari tenggelam sehingga warna merah tampil muncul di ufuk barat. Selama ufuk barat berwarna merah itu waktu maghrib, dan waktu isya itu adalah ketika barat gelap. Ya, tagib syams, gelap semuanya, itu waktu sholat kita. Nah, sunnah ini hilang. Nah, pelaksanaan sunnah inilah yang kemudian mengilhami untuk dibuatkannya menara ke dalam struktur bangunan Hagia Sophia secara keseluruhan. Sehingga saya lihat sebetulnya Hagia Sophia yang terakhir rampung di masa kekhilafan Turki Utsmani di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, namun sejalan dengan mulai berkurang dan memudarnya karisma dan kekuatan Islam terhadap dunia, dan juga mulai ada kekeroposan pada kekuasaan Turki Utsmani, maka satu persatu wilayah Turki Utsmani mulai memisahkan diri. Nah, di mana Barat saat itu di bawah pimpinan Inggris menciptakan satu kekuatan kita kenal dengan nama Sekutu, mulai menguasai wilayah-wilayah ini, ya, sedikit demi sedikit, ya, dengan strategi yang dibuat oleh tentunya orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, dan Inggris memimpin Sekutu dan menjadi pelindung bagi Yahudi Ashkenazim untuk menguasai dunia. Maka satu persatu kekuasaan wilayah kekuasaan Turki ini mulai direbut oleh mereka. Ya, seperti pada Perang Dunia Pertama pada tahun 1918, ya, Kekaisaran Turki Utsmani mengalami kekalahan. Wilayahnya dipecah belah, ya, dipecah-pecah seperti kue lapis oleh Sekutu, ya, sebagai pemenang perang. Ya, namun pada masa berikutnya kekuatan nasionalis bangkit dan menciptakan Turki modern. Ya, kita pernah mengenal ada Turki muda, ya, saat itu muncul Turki muda yang mereka ideologikan nasionalis, liberal, dan sekuler. Maka dari kalangan mereka inilah kemudian lahir sosok yang kita kenal dengan nama Mustafa Kemal Pasha. Dia adalah presiden Turki modern, ya, Turki sekuler pertama di tanah khilafah Islam dunia. Ya, pada tahun 1924 Turki hancur, kemudian dia dibuat referendum dan disahkanlah Mustafa Kemal sebagai presiden Turki pertama, dan dia mendapatkan gelar Atatürk atau artinya Bapak Turki. Nah, hal ini memberikan pengaruh kepada posisi Hagia Sophia yang tadinya masjid, sebagaimana amanah dari Muhammad Al-Fatih secara tertulis. Dan tulisan inilah yang kemudian menjadi
kekuatan bagi Erdogan untuk memenangkan sidang sehingga Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Nah, dulu pada tahun 1935, Hagia Sophia kemudian disahkan sebagai museum, dirubah dari masjid menjadi museum dan dibuka untuk umum, sehingga tempat ini menjadi salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Turki. Ya. Nah, para Allah yang Allah Subhanahu wa taala, Hagia Sophia yang sudah berusia 1500 tahun ini memiliki makna keagamaan, spiritual dan politik yang signifikan bagi kelompok-kelompok yang ada di dalam Turki dan di luar Turki. Kelompok-kelompok Islam dan umat-umat Islam yang taat ini menuntut agar bangunan itu dikembalikan menjadi masjid. Mereka telah memprotes isi Undang-Undang 1934 yang melarang praktik keagamaan di situs tersebut. Ya, Presiden Erdogan telah mengaungkan tuntutan tersebut, sehingga dalam pidato kampanyenya menjelang pemilihan lokal tahun lalu, maksud saya di beberapa tahun kebelakang, dia mengatakan kesalahan yang sangat besar mengubah Hagia Sophia menjadi museum. Kemudian memutuskan untuk mengembalikannya menjadi masjid. Para sekalian, itu keputusan yang diambil oleh Erdogan. Para Allah, berikutnya mudah-mudahan bisa tampil ya suaranya. Ini kita lihat satu tayangan terkait dengan ceramah Erdogan yang mensahkan kembali, meresmikan kembali berlakunya Hagia Sophia sebagai masjid. Para sekalian. Bugün Ayasofya inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. Ayasofya'nın dirilişi, Türk milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir. Ayasofya'nın dirilişi, Bedir'den Malazgirt'e, Nibolu'dan Çanakkale'ye kadar tarihimizin tüm atılım dönemlerini yeniden hatırlayışımızın adıdır. Ayasofya'nın dirilişi, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine gerekirse canımız pahasına sahip çıkma kararlılığımızın remzidir. Ayasofya'nın dirilişi, Buhara'dan Endülüs'e kadar medeniyetimizin tüm sembol şehirlerine verdiğimiz bir gönül selamıdır. Ayasofya'nın dirilişi, Alparslan'dan Fatih'e ve Abdülhamid'e kadar ecdadın tamamına vefamızın gereğidir. Ayasofya'nın dirilişi, Fatih'in fetih ruhunu şad etme yanında Akşemseddin'in maneviyatını, Mimar Sinan'ın estetiğini ve zevkini de yeniden gönlümüzde canlandırmaktadır. Ayasofya'nın dirilişi, insanlığın özlemle beklediği temeli adalet, vicdan, ahlak, tevhid ve kardeşlik olan medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolüdür. Ayasofya'nın dirilişi, bu mabedin kapılarındaki zincirler yanında, topyekün gönüllerdeki ve ayaklardaki prangaların kırılıp atılmasıdır. Ezanın aslına döndürülmesinden 70 yıl sonra Fatih'in emaneti Ayasofya'nın da cami olarak hizmete girmesi gecikmiş bir yeniden silkiniştir. Bu tablo İslam coğrafyasının dört bir yanındaki sembol değerlerimize yapılan hoyratça saldırılara verilmiş en güzel cevaptır. Türkiye son dönemde attığı her adımda artık zamanın ve mekanın nesnesi değil, öznesi olduğunu göstermektedir. Millet olarak verdiğimiz tarihi mücadeleyle temsilcisi olduğumuz medeniyetin aydınlık geleceği için maziden atiye tüm insanlığı kucaklayan bir köprü kuruyoruz. İnşallah bu kutlu yolda yürümeye durmadan, duraksamadan, yılmadan, azimle, fedakarlıkla, kararlılıkla menzile ulaşana kadar devam edeceğiz. Baik, penampilan yang Allah Subhanahu wa taala tadi sungguh luar biasa ya. Saya
sangat hormat ta'zim kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan yang luar biasa dalam ceramahnya tadi menyampaikan pandangan yang cukup heroik dan cukup militan dan cukup bijaksana dan futuristik sepertinya seperti apa yang disampaikan oleh beliau dalam ceramah-ceramah tadi, yang kata-kata yang beliau sampaikan singkat namun padat, luar biasa. Nah, perambahan yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kira-kira akan terjadi berikutnya? Nah, ini yang coba kita cermati perambahan Allah. Sekali lagi, kalau saya berbicara seperti ini, maka ramai orang mengatakan saya peramal, ya, ramai orang mengatakan saya dukun, nauzubillah. Saya berlindung kepada Allah atas keburukan kata-kata itu, dan saya berharap Allah menegakkan hisab antara saya dengan mereka yang mengatakan kata-kata itu nanti di yaumul mahsyar, di yaumul hisab. Amin, insyaallah. Baik, perambahan yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana reaksi dari negara-negara Barat, terutama negara-negara Katolik ya, dan orang-orang Kristen tentunya, orang-orang Kristen Ortodoks, ya, Protestan dan sebagainya, reaksinya cukup pedas, luar biasa. Mereka merasa kecewa dan sakit hati ketika Hagia Sophia dikembalikan menjadi masjid. Begitu pula dengan Paus di Vatikan, di Roma, dia menyatakan sangat sedih ketika mendengar Hagia Sophia diresmikan menjadi masjid kembali. Nah, perambahan yang Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik kalau kita lihat dari respon mereka. Ya, seperti bangsa Yahudi dan juga bangsa Yunani itu menyampaikan protes keras. Bahkan terkait dengan bangsa yang terakhir tadi saya sebutkan, bangsa Yunani, ada isu dari pemberitaan di media kalau Erdogan mempersiapkan perang terdekat melawan Yunani karena Yunani begitu bersikeras. Nah, artinya memang apa yang dilakukan oleh Presiden Recep Erdogan ini adalah satu langkah yang bijaksana, langkah yang luar biasa heroik, dan dalam pandangan Islam ini adalah satu kebijaksanaan yang luar biasa mewarisi para pendahulunya. Ini tentu akan direspon oleh negara-negara Barat, memicu kemarahan mereka sehingga bisa jadi ini menyeret kepada perang besar antara umat Islam melawan mereka. Ya, menariknya begini, ketika gereja-gereja di Eropa banyak yang kosong kemudian hancur dan diganti fungsinya malah menjadi masjid, ya, itu kita lihat kesan yang sangat dingin dari mereka yang ada di dunia, terutama dari Paus Vatikan. Ketika gereja-gereja itu balik menjadi masjid, mereka diam saja, mereka tidak merasa sedih. Begitu pula ketika banyak orang-orang Kristen yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam, terutama di Amerika sampai ribuan tentaranya masuk Islam, itu Vatikan diam saja. Mereka orang Kristen diam saja. Tapi kenapa ketika Hagia Sophia berganti kembali berubah menjadi masjid sebagaimana fungsi amanah dulu dari Muhammad Al-Fatih, mereka uring-uringan. Nah, perambahan ini artinya mereka memandangnya dari sisi ideologi, dari sisi agama, bahwa Hagia Sophia ini menjadi simbol ideologi mereka. Maka ketika dia berubah menjadi masjid, itu simbol kekalahan. Artinya kekalahan mereka atas peradaban dunia, atas peradaban umat Islam. Dan ketika Hagia Sophia difungsikan kembali menjadi masjid, ini menunjukkan keberhasilan dan kemenangan umat Islam atas mereka, atas berbagai ideologi di seluruh dunia. Ya, karena Hagia Sophia ini menurut saya menjadi ikon kedua, menjadi tempat penting kedua setelah Al-Aqsa dalam berkuasanya peradaban Islam, menangnya peradaban Islam atas ideologi yang lain. Ya, kalau Yerusalem ini adalah untuk dunia dari sisi kemenangan di salah para nabi dan rasul, adapun Hagia Sophia ini menjadi ikon yang kedua bagi lahirnya khilafah-khilafah terbaik dunia. Nah, sehingga wajar saja kalau sampai Vatikan ini uring-uringan, bahkan mereka marah, dan tentu mereka tidak akan hanya bersikap begitu, tentu akan merencanakan untuk melakukan sebuah upaya kembali merebut Hagia Sophia ini dari umat Islam, terutama dari Turki. Nah, apakah hal ini yang kemudian akan menggiring Turki kepada perang besar? Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya dalam gambaran yang saya pahami, sepertinya ya. Saya menolak lupa ketika saya membaca beberapa literatur kitab-kitab akhir zaman ya, seperti Al-Mawsu'ah fi Fil Fitan wal Malahim wa Ashratu Sa'ah karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, Syekh dari Syam, dan juga dalam kitab An-Nihayah Fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan juga kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Arifi,
Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Ini kita lihat ada beberapa nas-nas yang dinukilkan. Salah satunya adalah perang antara umat Islam melawan Bani Rum. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satagzuna jaziratal Arab, yaftahu Allah." Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Tsumma tagzuna Farash wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Tsumma tagzuna Rum wa yaftahu Allah. Kemudian kalian akan memerangi Romawi dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Tsumma tagzuna Dajjal wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Dajjal dan Allah memenangkannya untuk kalian. 4 atau berapa ya? Arab, Jazirah Arab, Iran, kemudian juga Rom dan Dajjal, itu 4 perang besar yang menjadi perang inti di mana perang ideologi kembali. Artinya perang antara Islam melawan kekafiran itu kembali terjadi. Sampai pada akhirnya perang melawan ikon ideologi dunia, kekuatan ideologi lain selain Islam di dunia yang nanti akan bertumpu di wilayah yang Rasulullah sebutkan itu perbatasan Turki dengan Suriah. Ya. Dan barulah setelah itu perang melawan Dajjal. Nah, perang pula yang dimata Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah menguatkan perang tentang melawan Bani Rum ini. Di mana ketika perang melawan Bani Rum ini, Bani Rum tadinya bersekutu dengan umat Islam ketika perang melawan Persia. Namun pada akhirnya kemudian Bani Rum ini, Romawi ini atau Bani Rum ini berkhianat, lalu mereka berpisah dan berhadapan dengan kaum muslimin. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan mereka yashtarikuna wa yajtami'una tahta samanina raya. Ya, tahta samanina raya. Mereka berkumpul di bawah 80 sampai 80 bendera, 80 panji. Walikuli rayatin isna asyara alaf dunudan. Ya. Dan setiap bendera, satu bendera itu diikuti oleh 120.000 pasukan. Artinya ada nanti 12.000 pasukan. Nah, artinya akan ada 960 pasukan Bani Rum nanti yang akan perang melawan pasukan kekuatan umat Islam. Nah, disebutkan dalam hadis yang lain, hum yang ziruna fil a'maq aw bidabik. Mereka Bani Rum ini turun di A'maq atau di Dabik. A'maq dan Dabik ini adalah wilayah Turki yang berbatasan dengan Suriah. Nah, artinya pada perang itu Turki akan dikuasai kembali oleh Bani Rum. Dan ini perang yang sifatnya futuristik dalam kaitan usul fikih. Ini memang nasnya nas zonni, artinya bisa macam interpretasi yang berbeda. Ya, namun kalau kita lihat nas-nasnya ini memang nas yang sahih sebetulnya, sehingga semestinya umat Islam memiliki pandangan yang bijak dan tidak dalam arti ketika berbeda pendapat tidak sampai amat akhir zaman. Nah, terkait dengan itu maka saya melihat bahwa nanti ini Turki akan mengalami kehancuran. Ya, karena wilayahnya akan kembali dikuasai oleh Bani Rum, ya, yang berjumlah 80 panji tadi, yang satu panji 12.000 pasukan, artinya 960.000 atau hampir 1 juta orang. Pasukan Bani Rum ini akan menguasai Turki. Nah, lalu di mana pasukan umat Islam dan siapa yang memimpin umat Islam saat itu? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa umat Islam itu dipimpin oleh Al-Mahdi. Dan pusat pemerintahan umat Islam saat itu adalah berada di Qutah. Ya, fustatul muslimina yawma tahdusul malhambatul kubra fil Qutah. Syarqiyah di Makkah. Pusat pemerintahan umat Islam ketika huru hara besar terjadi, malhamah kubra terjadi, itu di wilayah yang bernama Qutah, Damaskus Timur. Nah, para bro, di atas Damaskus Timur ini ada Halab. Halab atau kita kenal dengan nama Aleppo hari ini. Nah, Aleppo inilah tempat pertemuan antara Nabi Isa dengan Dajjal. Ya, karena di Aleppo inilah terdapat satu-satunya masjid yang bermenara putih. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyebutkan ketika Dajjal memasuki masjid tadi, Rasulullah SAW menyebutkan, "Fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain." Ya. Maka Isa bin Maryam turun memegang sayap 2 malaikat dengan memakai pakaian yang celup dengan beberapa warna, ingdal manaratil bayda, di samping menara putih, ya, Syarqiyah di Makkah, di Damaskus Timur. Nah, satu-satunya masjid yang memiliki menara putih di Damaskus Timur itu adalah Masjid Umawi yang berada di Aleppo. Nah, artinya ini menjadi tempat pertemuan 2 peradaban besar dunia dalam pertarungan terakhir, hak dan batil.
Nah, Prambanan dan Allah Subhanahu wa taala, nah itu berada di wilayah yang berhadapan langsung antara Turki ya dengan Syam, Suriah ya. Maka tidak salah kalau memang dikatakan saat itu Turki akan mengalami kehancuran kembali. Dan apabila peristiwa ini dekat kejadiannya dengan kita, tentu ini menjadi satu peristiwa besar yang akan kita saksikan jika Allah menakdirkan kita masih hidup. Peristiwa besar yang menjadi pembuktian kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah. Maka pada saat itu reputasi perjuangan para Nabi dan Rasul semuanya, termasuk reputasi Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul dipertaruhkan oleh pasukan pada saat itu. Artinya juga bahwa umat Islam yang berjuang saat itu adalah umat Islam yang terbaik. Dan juga pemimpin saat itu adalah pemimpin yang terbaik. Artinya sifat ini sama dengan apa yang disabdakan Rasulullah terkait dengan Muhammad Al-Fatih atau dengan pembebas Konstantinopel. Rasulullah SAW bersabda, "La tuftahanna al-Konstantiniyah." Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan. Fala ni'mal amiru amiruha. Wala ni'mal jaishu dzalikal jais. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pembebasan Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Nah, para ulama ahli sejarah memang sepakat bahwa Muhammad Al-Fatih lah yang berhasil melakukan itu bersama pasukan terbaiknya. Namun itu pada masa dahulu. Ya, adapun pada masa nanti ke depan, Imam Mahdi lah yang akan menjadi pemimpin pasukan yang terbaik, dan pasukan yang dipimpinnya itulah pasukan yang terbaik untuk pembebasan Konstantinopel yang kedua kalinya ketika Bani Rum nanti menguasai Turki. Nah, para mullah dan Allah Subhanahu wa taala, ini artinya perang besar memang akan kita hadapi ya. Maka itu menjadi sebuah keniscayaan yang mungkin dengan izin Allah tentunya akan terjadi. Pertanyaannya adalah gimanakah posisi kita ketika hal itu terjadi? Apakah kita sudah tidak ada? Wallahu a'lam bishawab. Jika kita ternyata masih hidup, mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai bagian dari pelaku kebangkitan Islam tersebut. Nah, karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pada saat itulah pasukan terbaik di dunia ada. Dan umat Islam pada saat itu terbagi 3. Yang pertama, Sulusul ula alladzina yanfiru min tilkal ma'arakah wa hum la yaqbalullahu taubatahum abadan wa hum khaliduna fin nari jahannam. Auzubillah. Sepertiga yang pertama dari umat Islam ini pecah, mereka lari dari pertarungan tadi. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak akan menerima taubat mereka selamanya, dan mereka adalah orang-orang yang kekal di dalam neraka jahanam. Auzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok ini. Amin. Nah, yang kedua, wasulus musaniyah, dan sepertiga kelompok yang kedua dari mereka adalah adzalina qutilu fi tilkal ma'arakah wa hum afdalu syuhada'i fil alam ini. Sepertiga kedua adalah mereka yang syahid gugur dalam perang tersebut, dan mereka adalah sebaik-baik syuhada pada saat itu, pada masanya. Dan wasusul akhirah, dan sepertiga yang terakhir adalah alladzina atahumun najah wan nusrah min Allah. Orang-orang yang Allah berikan kemenangan, ya, keselamatan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yuftanuna abadan. Mereka tidak akan pernah terkalahkan selamanya sampai Allah mencabut nyawa umat Islam, umat orang yang beriman dari muka bumi ini. Ya, sampai fase khilafah yang terakhir ini habis ya para ulama. Nah, peristiwa-peristiwa besar itu tidak akan terjadi melainkan oleh pelaku-pelaku yang terbaik di dunia. Mereka lah orang-orang beriman yang terbaik di muka bumi pada saat itu. Maka pemimpinnya saat itu adalah pemimpin yang terbaik, pasukannya pun adalah pasukan yang terbaik. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jika memang peristiwa itu dekat kejadiannya dengan kita, semoga Allah menjadikan kita sebagai salah satu dari pasukan terbaik itu. Apakah bergabung dengan pasukan Ahlus Syam, ya, dari Suriah dan Palestina, ataukah bergabung dalam komandonya Ashabur Rasul, ya, para pembawa panci hitam dari Khurasan, atau mungkin lebih jauh lagi, lebih umum lagi dari Taifah Mansurah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan itu. Dan saya yakin peran pemuda saat itu akan kembali bangkit dan mereka akan berada di garda terdepan. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang sadar ada kudapan saya pribadi dan sambil istighfar astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya, sangat informatif ya. Ini ada pertanyaan Ustadz, mohon izin Ustadz ya. Betul ya, silakan. Tapi sebelumnya sebentar Ustadz, maaf. Ini ada informasi dari panitia
Untuk teman-teman yang ingin berinfak dan bersedekah di Remaja Islam Sunda Kelapa, bisa mentransfer sedekah dan infaknya ke rekening CIMB Niaga Syariah dengan nomor 86 000 4217 000. Saya ulangi, 86 000 4217 000 atas nama Remaja Islam Sunda Kelapa. Mohon ditambahkan kode unik 045 di akhir nominal. Ini sudah ada 4 pertanyaan Ustaz yang masuk. Mohon izin Ustaz, saya bacakan yang pertama ya. Iya, maka. Silakan Mas Fauzan. Bagaimana hukumnya Ustaz di dalam Al-Quran mengubah tempat ibadah umat agama lain menjadi masjid? Ya, baik. Langsung dijawab, Mas Fauzan. Langsung dijawab ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih pada ikhwah yang bertanya tadi. Semoga Allah memberkahinya dan pertanyaan yang bagus. Mudah-mudahan Allah menuntun saya untuk bisa menjawab dengan benar. Baik, para yang dirahmati Allah, juga Mas Fauzan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya dalam pandangan kita ya, atau dalam pandangan Islam terkait dengan bagaimana tempat ibadah yang lain dirubah menjadi masjid, itu selama ketika digunakan menjadi masjid itu tidak ada simbol-simbol yang terkait dengan ideologi agama lain atau terkait dengan akidah agama yang memfungsikannya sebagai tempat ibadah. Tidak ada salib misalnya, dan juga tidak ada berhala di sana, dan dia bersih dari tempat-tempat suci. Maksudnya bersih dari, ini maksud saya bersih dari ikon-ikon yang terkait dengan agama tersebut. Seperti gambar-gambar Bunda Maria ya, kalau itu memang gereja misalnya. Nah, selama itu kemudian mengikuti syarat-syarat dari sahnya ibadah kita, maka itu dibolehkan. Ini dalam pandangan saya itu dibolehkan. Sebagaimana Hagia Sophia ini yang kemudian dirubah menjadi masjid. Hal ini yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Ketika Muhammad Al-Fatih memutuskan untuk menjadikannya sebagai masjid, maka ornamen-ornamen, simbol-simbol yang terkait dengan agama Kristen itu dihilangkan. Kemudian juga tempat-tempat yang dijadikan sebagai areal sholat itu pun dipastikan bersih sebagai begitu syarat sahnya sholat. Ya, seperti bersih dari najis, bersih dari saluran-saluran pembuangan kotoran, kemudian juga maksudnya di bawahnya tidak ada pembuangan saluran kotoran, dan juga tidak ada simbol-simbol keagamaan lain. Nah, hal itu dibenarkan oleh para ulama di masanya. Nah, sehingga memang dibolehkan. Selama itu tadi sudah dilakukan pembersihan, sehingga layak mengikuti syarat sahnya dia menjadi sebuah masjid. Itu barangkali Mas Fauzan menurut saya. Oh iya, terima kasih Ustaz. Semoga terjawab ya buat teman yang tadi bertanya. Amin. Kemudian pertanyaan kedua, mohon izin Ustaz bertanya, seberapa pentingkah kita belajar sejarah kebudayaan Islam? Ya, baik, para yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Al-Quran ini kan memiliki khasanah yang sangat luar biasa, karena ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat dalam isi Al-Qurannya ini, muatan sejarahnya ini paling banyak. Ya, persentase yang terbesar yang ada di dalam kandungan Al-Quran itu berbicara sejarah. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya kita memahami sejarah, lalu kita mengambil ibrah dan iktibar agar kita bisa memetik hikmahnya. Ketika sejarah yang kita baca dalam Al-Quran dan sejarah tentang kebaikan dan sejarah tentang orang-orang yang saleh yang diridhoi Allah, maka hikmahnya adalah kita bisa meneladani mereka. Kita bisa menapaktilasi jejak perjuangan mereka sehingga kita bisa mulia seperti mulia mereka. Itulah fungsinya. Kemudian yang kedua, jika kita menemukan di dalam Al-Quran itu sejarah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang dimurkai Allah, maka hikmah yang kita petik adalah bahwa kita akan celaka jika mengikuti jejak mereka. Maka hikmah yang harus kita ambil adalah kita harus meninggalkan langkah-langkah yang menjerumuskan seperti apa yang mereka alami. Ya, itu sebetulnya. Dan itulah yang Allah lakukan ketika Allah mengangkat sejarah-sejarah di dalam Al-Quran. Nah, perspektifnya sangat besar. Maka hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memaknai sejarah dengan tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat besar, persentase yang sangat besar dalam perhatiannya, sehingga hal itu bisa menjadi
titik tolak bagi kita untuk memperbaiki diri, titik tolak bagi kita untuk mewujudkan cita-cita kita. Ya, dan ada peribahasa mengatakan sebaik-baik bangsa adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Memang itulah prinsip dalam kehidupan kita sebagai Muslim. Itu barangkali nilai penting sejarah. Nah, apalagi di dalam Al-Quran terdapat beberapa kata-kata atau ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mentadaburi peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di muka bumi. Ya, seperti kalimat ayat seperti ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat kesudahan di orang-orang yang mendustakan. Nah, itu artinya menuntut kita untuk mempelajari sejarah kaum terdahulu dan mengambil hikmah yang terbaik darinya agar kita tidak celaka seperti mereka. Itu barangkali Mas Fauzan untuk jawaban pertanyaan yang kedua. Mudah-mudahan bisa mewakili, dan tidak puas atau tidak puas nanti bisa bertemu lagi ya momen berikutnya. Ya. Ini ada satu lagi Ustaz, masih boleh Ustaz? Satu lagi pertanyaan terakhir. Boleh, silakan. Mau sampai jam 9:30 juga nggak apa-apa, silakan. Waktu saya lapang, insyaallah. Boleh dua lagi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bani Rum itu orang-orang seperti apa ya Pak Ustaz? Apakah mereka masih bisa kita doakan agar mendapatkan hidayah, agar membantu umat Islam? Ya, baik. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas atas pertanyaannya. Ya, menarik pertanyaannya. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bani Rum yang disebutkan Rasulullah SAW tentunya memiliki makna yang berbeda ketika Romawi yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika itu. Ya, para hamba Allah, pada zaman dulu ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul dan hijrah ke Madinah, pada saat itu dunia ada pada dua kekuatan kubu besar. Ya, di blok barat ada Romawi, ya, ada Romawi, dan di bagian timur ada Persia. Ya, kalau kita saat ini mungkin menyebutnya blok barat dan blok timur. Ya. Nah, para hamba yang dirahmati Allah, pada saat itu ketika perang antara Romawi dan Persia, Rasulullah SAW sempat mendoakan Persia agar menang. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus, yaitu surat Ar-Rum, surat ke-30. Di mana di sana Allah menyatakan bahwa mereka akan menang dari Persia. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah SAW berdoa untuk kemenangan Romawi dan meminta Allah memenangkan Romawi? Padahal Romawi juga saat itu dia beragama pagan, ya, dia beragama dia kafir. Kafir ini penyebutan yang sangat halus dari kita, artinya orang yang menutup fitrahnya, kafara, orang yang disebut kafir. Nah, padahal mereka saat itu akidahnya kafir, mereka tidak beriman pada Allah. Dan kalaupun mereka menang, itu tidak lantas membuat mereka mengagungkan Allah. Tetap saja mereka pada kekafirannya. Pertanyaannya, lalu kenapa Rasulullah SAW mendoakan Romawi agar menang? Nah, di dalam pandangan Rasulullah SAW, mendakwahi Romawi itu lebih mudah ketimbang mendakwahi Persia. Persia saat itu agamanya Zoroaster. Ya, agama Zoroaster. Kemudian para pemuka agamanya disebut Meji, dan cara mereka menyabarkan agama Zoroaster itu dengan magic. Ya, kemudian ke dalam bahasa Arab ditambah dengan huruf sin menjadi Majusi. Dan kita mengenalnya dengan sebutan agama Majusi. Itu syirik. Dan ini lebih berat kemusyrikannya ketimbang, maksud saya lebih berat kesesatannya ketimbang Romawi yang saat itu monoteis, mempertuhankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam pandangan Rasulullah seperti itu. Artinya bahwa Rasulullah memandang Romawi ini lebih mudah didakwahi ketimbang Persia. Sehingga Rasulullah berharap Romawi yang menang. Sehingga Rasulullah bisa mudah mendakwahi mereka. Biiznillah tentunya. Itu dalam pandangan Rasulullah sebagai manusia biasa seperti kita, dalam posisi beliau sebagai manusianya. Namun dalam pandangan beliau sebagai Nabi dan Rasulullah, tentunya segala sesuatunya terserah kepada Allah. Ya, sebagaimana kaidah tauhid, kaidah akidah yang lurus, yaitu Masya Allah bukan, Malam yashanam yakun wala haula wala quwata illa billahil azim. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Nah, itu Romawi pada zaman Rasulullah SAW. Adapun Bani Rum hari ini, ya, kita tidak bisa mendoakan mereka. Ya, kecuali jika memang ada momen yang sama untuk bangsa-bangsa tertentu. Karena dia mengalami polarisasi, mereka mengalami penyebaran dan sinkretisme, nasabnya juga sudah bercampur, sehingga kita tidak bisa
mengatakan mereka monoteis juga. Ya, karena di akhir zaman ini semua kekafiran itu menjadi satu milah yang sama menghadapi umat Islam. Sehingga kita tidak bisa mendoakan Bani Rum. Nah, siapa Bani Rum ini? Mungkin lebih tepat lagi kita sebutkan mereka blok barat ya. Karena blok barat ini kita lihat adalah negara-negara yang memang umumnya mereka ini negara Eropa yang berkiblatkan kepada Romawi, dan ikon ideologi Romawi ini ada pada Amerika Serikat dengan kapitalismenya. Ya, dan ini menjadi ikon blok barat, sehingga bisa kita sebutlah Bani Rum ini bisa negara-negara yang Bani Asfar ya, Eropa ya, dan juga yang bersekutu dengannya. Itu barangkali ya yang bisa sampaikan. Dan kalau Persia atau blok timur itu bisa jadi negara-negara yang memang memiliki ideologi yang sama, ya, ideologi kapitalis, sosialis, komunis, bukan kapitalis, sosialis, komunis ya, dan ateis. Ya, itu barangkali Mas Fauzan mudah-mudahan mewakili ya jawabannya. Mudah-mudahan tidak puas. Kalau puas berarti tidak dikaji lagi nanti. Nggak apa-apa kalau masih ada pertanyaan, silakan. Saya masih lapang waktunya, Mas Fauzan. Ini terakhir Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kan kita lihat di YouTube sholat subuh di Masjid Hagia Sophia ramai sekali, seperti sholat Jumat. Apakah ini bisa dikaitkan dengan hadis Rasul yang berbunyi kebangkitan Islam akan timbul jika sholat subuh berjamaahnya seperti sholat Jumat? Ya, memang ada hadis yang mutabar seperti itu ya. Ada hadis yang mutabar dari Rasulullah SAW terkait dengan kebangkitan Islam, dan ini terkenalnya sejak zaman dulu perjuangan antara perang Islam, perang Arab melawan melawan Yahudi, ya, melawan Yahudi pada tahun 1960-an. Sampai ada orang Mesir yang menawan tentara Yahudi saat itu, dan orang-orang Mesir mengatakan kepada tentara Yahudi yang ditawan tadi bahwa tidak lama lagi kami akan mengalahkan kalian dan Islamnya akan menang. Maka orang Yahudi itu dengan mudah mengatakan tidak. Ya, kalian tidak akan pernah memenangkan peperangan melawan kami kecuali jika sholat subuh kalian sama dengan sholat Jumat kalian. Nah, ternyata ini bukan hanya terkenal di kalangan kita, juga di kalangan orang-orang Yahudi. Ya, bisa jadi orang Yahudi paham lebih dulu ketimbang kita, bahkan lebih yakin ketimbang umat Islam hari ini, sehingga mereka menjadikan agenda mereka menguasai dunia didasarkan kepada kontraproduktif mereka, sikap kontraproduktif mereka kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, pada Al-Quran dan Sunnah tentunya. Nah, apa yang Rasulullah sabdakan ini menjadi motivasi sebetulnya, menjadi motivasi bagi kita bahwa ketika umat Islam memperhatikan sholat subuh berjamaah, maka di saat itulah Allah akan memberikan pertolongan. Nah, lalu bagaimana dengan apa yang dilakukan Turki? Kalau kita lihat dari visi dan misi yang disampaikan oleh Erdogan tadi, baik dalam ceramah-ceramahnya secara umum dan tadi yang kita lihat dalam tayangan singkatnya, itu menunjukkan satu cita-cita besar, visi yang sangat besar, bukan hanya membawa bangsa Turki, tapi membawa umat Islam untuk kembali menguasai dunia. Nah, di mana beliau melakukan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Beliau menyeru kepada masyarakat Turki untuk memakmurkan masjid, terutama di sholat subuh. Ya, sebetulnya di semua sholat. Ya, kita bisa melihat di Turki ini setiap sholat wajib itu penuh, terutama sholat subuh. Nah, hal ini terkait dengan hadis Rasulullah tadi bisa jadi merupakan salah satu bagian dari titik tolak kebangkitan Islam. Nah, tentunya bukan hanya sekali. Ketika istiqomah kita menjaga sholat subuh berjamaah, sehingga ketika sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat, ya, dan itu istiqomah dilakukan, bisa jadi saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan. Dan kalau kita lihat dalam catatan sejarah perang Islam zaman dulu, ya, perang di waktu fajar ini adalah perang yang selalu berakhir dengan kemenangan. Ya. Begitu pula dalam perang kemerdekaan, kita kenal ada serangan fajar, ini juga merupakan bagian dari itu. Nah, maka saya yakin insya Allah apa yang dilakukan Turki dan juga jika diikuti oleh negara-negara Islam yang lain, tentunya akan berbuah kemenangan Islam yang sesungguhnya. Insya Allah, saya yakin itu. Itu barangkali Mas Fauzan. Ya, terima kasih untuk waktunya dan juga atas undangannya. Ini menjadi kehormatan bagi saya pribadi. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Remaja Islam Sunda Kelapa
dan juga kepada kajian online Rizka dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan keistiqomahan kepada kita. Karena ke depan ini fitnah demi fitnah yang sangat besar akan kita alami. Dan ketika Allah menakdirkan peristiwa besar itu terjadi di zaman kita, mudah-mudahan Allah memposisikan kita berada pada barisan yang terbaik. Ya, insya Allah mudah-mudahan itu terwujud. Terima kasih Mas Fauzan dan jamaah sekalian. Mohon maaf dari apa yang saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi dan saya beristighfar astagfirullahaladzim. Ya mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya. Baik, sebelum kita tutup kajian kali ini, kami mohon izin pada Ustadz untuk dapat memberikan pesan dan doa penutup. Ustadz. Baik. Jadi bicara lagi nih ya. Mohon maaf. Baik, para boleh rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai closing dari saya bahwa kemenangan Islam ini pasti terjadi. Ya, karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam suatu momen ketika Rasulullah terbangun dari Qailullah menjelang sholat subuhnya, ini kesaksian dari Ummu Hani, ibunda dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, la yazharunal Islam hatta yarudal kufra dan mauti. Islam akan zahir di muka bumi sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asal mereka. Nah, maka kita harus yakin bahwa kiamat tidak akan terjadi melainkan Islam akan kembali zahir di seluruh dunia. Nah, yang kedua, kalau kita lihat setiap kali Allah Azza wa Jalla menzahirkan kalimat tauhid, menzahirkan Islam di muka bumi, itu selalu melibatkan para pemuda di barisan terdepan. Seperti Ashabul Kahfi, ya itu para pemuda. Ashabul Ukhdud, ini melewat perjuangan seorang pemuda yang bernama Waddah. Dan para nabi pun diutus di usia muda. Artinya apa? Bahwa ada isyarat bahwa kebangkitan Islam ini selalu melibatkan para pemuda. Maka saya menyeru kepada para pemuda muslim, ya muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, siapkan yang terbaik. Karena Allah hanya akan memilih mereka yang mempersiapkan diri dengan kebaikan yang dimilikinya untuk menzahirkan Islam. Itu barangkali sebagai kata penutup dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Baik, demi keberkahan dari majelis kita ini, mari kita tutup dengan doa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa kita dan juga mengabulkan apa yang kita minta, baik untuk diri kita, agama kita, dan untuk bangsa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.